Ngeri, viral rekaman helikopter Apache Israel serang warganya sendiri di festival musik tapi malah mengkambing hitamkan Hamas. Mean and moral justification to win it. And I'm not worried we're going to lose, but it will cost us a lot. Menurut Al-Quds Press, rekaman baru dari helikopter Apache Israel pada 7 Oktober saat permulaan serangan menunjukkan penargetan terhadap warga sipil Israel di festival musik dan juga mobil mereka. Beberapa warga sipil Israel dari Palestina Musik Supernova yang mengakui tentara Israel menghabisi warga sipilnya sendiri. Angkatan Udara Israel pun mulai merangkum peristiwa serangan mendadak yang mengawali perang di Gaza yang sudah lebih dari 1 bulan itu. Kekacauan situasi pertempuran tidak hanya dialami para tentara Israel di darat, tetapi juga awak udara yang diluncurkan ke langit Negev Barat pada jam-jam pertama Black Sabbath. Sepasang helikopter tempur pertama yang bersiaga segera untuk divisi Gaza tiba di Otef sekitar 1 jam atau lebih setelah peristiwa dimulai. Sekitar pukul 8 dari Camp Ramat David di utara, padahal skuadron induk helikopter Apache berada di Camp Ramon yang lebih dekat dengan jalur Gaza. Bermon segera menyadari sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi dengan Komandan Skuadron 190 Letkol A sendiri. Satu helikopter tempur yang tiba di Otef pada pukul 8.32, ungkap laporan Yenet. Pilot menyadari terdapat kesulitan yang luar biasa dalam membedakan antara pos-pos dan pemukiman yang diduduki Hamas. Mereka pun, atau para tentara pun, akhirnya memulai serangan. Dan helikopter tempur itu malah menyerang warga sipilnya sendiri, yaitu pada festival musik di Israel. Sementara itu sebanyak 28 helikopter tempur dikerahkan sepanjang hari. Mereka memuntahkan semua amunisi di perut mereka lalu mengisi kembali pelurunya. Tingkat tembakan terhadap ribuan pejuang Hamas pada awalnya sangat besar dan hanya pada titik tertentu pilot mulai memperlambat serangan dan memilih target dengan hati-hati karena mereka tidak berhasil menghabisi satupun dari pasukan Hamas. Diketahui, pejuang Hamas ternyata sengaja mempersulit pilot helikopter dan operator drone Israel. Dalam penyelidikan, menjadi jelas bahwa pejuang Hamas diminta dalam pengarahan terakhir untuk berjalan perlahan ke dalam pemukiman dan pos-pos atau di dalamnya, dan dalam keadaan apapun jangan lari, agar pilot Israel mengira mereka orang Israel. Aktivitas udara pada hari itu tidak terorganisir. Bahkan di angkasa, para pilot melakukan improvisasi solusi terhadap situasi rumit dan belum pernah terjadi sebelumnya. Sebagian besar arah tembakan dan target dari pasukan yang bertempur di lapangan menjangkau pilot melalui telepon atau pengiriman gambar di WhatsApp. Sementara itu, menurut Angkatan Udara, dalam 4 jam pertama sejak dimulainya pertempuran, helikopter dan jet tempur Israel menyerang sekitar 300 sasaran dan mereka salah tembak. Pada hari ke-9 perang, Angkatan Udara fokus pada upaya melenyapkan pejabat senior Hamas sekaligus mempersiapkan sebagian besar pasukannya untuk masuk ke darat namun tidak berhasil. Angkatan Udara Israel berupaya menciptakan penyangga baru antara Israel dan jalur Gaza selebar 3 km dan mengusir paksa warga Gaza bergerak ke selatan.
Israel makin terpojok, tak hanya Iron Dome atau kubah besinya berhasil dijebol roket dan rudal kiriman Hamas dan Suriah, legalitas pemukiman negara mereka di tepi barat juga bobol dan dianggap ilegal. Hukum internasional memandang pemukiman Yahudi di tepi barat adalah ilegal. Beberapa negara memandang adalah pelanggaran hukum internasional pemukiman Yahudi di tepi barat. Pemukiman itu direbut dari Yordania pada Perang 1967. Israel berdalih hubungan Alkitab dan sejarah dengan wilayah itu serta adanya kebutuhan keamanan. Sebagai bantahannya, pemerintah sayap kanan pimpinan Netanyahu yang berkuasa sejak akhir Desember 2022 mendukung pengakuan dan perluasan pemukiman Yahudi tepi barat. Bulan lalu pemerintah Israel membuka jalan bagi kembalinya para pemimpin Yahudi ke 4 pemukiman di tepi barat dengan mengamandemenkan Undang-Undang tahun 2005. Padahal Palestina memandang ini sebagai lokasi negara mereka ataupun negara merdeka mereka di masa depan. Nah, langkah ini dikecam otoritas Palestina dan juga Uni Eropa. Pada Februari lalu, Israel memberikan pengakuan yang berlaku surut terhadap 8 pemukiman ilegal tepi barat Gaza. Ini pun juga dikecam oleh banyak organisasi internasional. Untuk diketahui, sejak Perang 1967, Israel telah mendirikan 140 pemukiman Yahudi di tanah yang dipandang warga Palestina sebagai kasih negara mereka di masa depan. Selain tinggal di pemukiman yang diakui pemerintah Israel, kelompok pemukiman Yahudi juga membangun pos keamanan tanpa izin pemerintah. Karenanya ribuan warga Israel berjalan kaki mendatangi pos keamanan di Israel pemukiman Yahudi di tepi barat. Banyak petinggi pemerintah ikut dalam aksi tersebut. Sebelumnya wilayah Israel menjadi seperti lautan api setelah roket-roket berhasil menembus daerah itu. Bahkan Iron Dome tidak dapat mendeteksi kedatangan roket yang ditembakkan dari jalur tepi barat perbatasan yang dilakukan oleh perlawanan Palestina dan juga Hamas.